ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Demikian tadi pembacaan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Solihin Effendi, membaca beberapa ayat dari surat Ali Imran, itu dari mulai ayat 130 tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau baca menjadi pahala bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya sama-sama dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PMG. Tetapi sebelum menginjak ke acara sambutan dari Ketua Jam'iyah atau PMG atau komite sekolah kita, saya ingin menyapa Yanda, Bunda sekalian semuanya yang sudah hadir di media Zoom ini. Saya menyapa mulai dari yang terhormat Ketua dan pengurus POMG terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lengkap ya Bunda ya, pengurus POMG. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kalau gitu selanjutnya kita sapa dari yang terhormat pimpinan SD Tatorik Binjia Jatimulya. Dalam hal ini Ustadz Supriyanto selaku kepala sekolah sudah ada di studio. Yang barangkali yang lainnya mengikuti di Zoom, pengurus POMG yang dari Bapak Ibu Guru ada? Assalamualaikum. Ada ya? Ada. Baik, selanjutnya dari Bunda dulu. Ada Bunda semuanya, yang termasuk Bunda ada semuanya ya. Minta Karin wa Unsa nih kali ini, silaturahim kita kan minta Karin wa Unsa nih. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Banyak ya Bunda, banyakan nih di sini. Yandanya ada yandanya? Ada yandanya? Coba lihat Pak Yudi, yandanya ada. Selain Babe ya. Selain Babe kita, insya Allah yandanya ada yang menemani, ada tuh. Kelihatannya ada Ustadz kita, Ustadz Effendi ya. Ada yang lainnya banyak tuh ya. Ananda juga ada yang hadir. Sudah berapa Pak Sri pesan Pak Yudi selaku operator? Sudah banyak ya? Baik, kalau gitu saya menyapa keseluruhan. Halal, jawabannya tagline sekolah kita. Menjaga integritas, meningkatkan kualitas, membangun generasi soleh dan cerdas. Ini biar nyambung dengan tema kajian dari Babe kita nanti. Baik, saya menyebutnya dengan halal bihalal virtual SDIT Torik Binjia Jatimulya. Menjaga integritas, meningkatkan kualitas, membangun generasi soleh dan cerdas.
Kedengeran? Ulangi lagi ya, sekalian lagi ya, ulangi. Halal bihalal virtual SDIT Thorik Binjia Jatimulya. Menjaga integritas, meningkatkan kualitas, membangun generasi soleh dan cerdas. Alhamdulillah, jazakumullah semuanya yang sudah merespon supaya kita dalam majelis ini insya Allah sama-sama ritmenya sama, nuansanya sama. Baik, kalau gitu kita ikuti sambutan dari Ketua POMG kita, Ibu Sri Iswati, kepada Ibu Is, falyatafadhali masykura. Suaranya silahkan dihidupkan, Bunda Is. Dicek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ustadz Babe Haikal Hasan selaku narasumber hari ini, Kepala Sekolah SDIT Thorik Binjia Jatimulya, Bapak Supriyanto Munawar Hadi LC beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Wali Murid SDIT Thorik Binjia Jatimulya, serta rekan-rekan pengurus POMG SDIT Thorik Binjia Jatimulya selaku tim panitia acara hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah, puja dan puji syukur. Marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan segala nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul di Zoom ini dalam acara Halal Bihalal POMG. Salam beserta salawat semoga tetap tercurah kepada insan mulia, sang uswatul hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam dinul Islam. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Bapak Ibu, Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga dengan tiba hari kemenangan, kita menjadi insan yang bertakwa. Ada yang berbeda dalam Idul Fitri hari ini, di mana pandemi COVID-19 mengharuskan kita membatasi diri. Namun, nilai silaturahmi dan keberkahan tidaklah berkurang, mesti kita hanya dapat bertemu dalam Zoom ini. Saya beserta tim POMG SDIT Thorik Binjia Jatimulya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan untuk saling mengeratkan rasa ukhuwah di antara kita keluarga besar Thorik Binjia Jatimulya, hari ini kami undang narasumber yang insya Allah ilmunya sudah tidak diragukan lagi, yaitu Ustadz Babe Haikal Hasan dengan tema Seni Mendampingi Anak pada Masa Pandemi. Semoga apa-apa yang nanti beliau sampaikan kepada kita semua dapat menguatkan dan menambah ilmu kita dan tetap menjaga keimanan kita dan kesabaran kita dalam menghadapi hari-hari yang terasa agak sulit seperti sekarang, sehingga menjadikan kita tetap selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku POMG dan hal-hal lain yang kurang berkenan lainnya, serta apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Halal Bihalal hari ini.
Demikian dari saya, mohon maaf bila tutur bahasa kami yang kurang berkenan. Selamat mengikuti acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Bunda Is selaku Ketua POMG atau Komite atau Jam'iyah Thoriq Binjiyah Jatimulya yang telah menyampaikan ucapan indah, ucapan cinta dalam rangka halal bihalal 1421 Hijriah ini. Mudah-mudahan sebagaimana doanya, aqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan sebulan penuh, dari mulai puasa di siang harinya dan qiyamul Ramadan di malam harinya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melengkapi sambutan pada kesempatan majelis silaturahim atau halal bihalal kali ini, insya Allah sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Thoriq Binjiyah Jatimulya yang langsung dari studio kepada Ustadz Supriyanto MHDLC. Waktu dan tempat fatabal yatobal masykuro. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Yang saya hormati dan senantiasa kita tunggu petuah dan nasihatnya, Babe Ustadz Haikal Hasan, yang kami hormati pula Ketua PMG Ibu Haja Sri Iswati, seluruh rekan-rekan Dewan Guru, para pengurus PMG, dan tentu saja para orang tua, ayah dan bunda yang menyimak kajian dan acara halal bihalal di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas limpahan nikmatnya. Pagi ini kita dipertemukan lewat aplikasi Zoom Meet untuk mengikuti kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh PMG SDIT Thoriq Binjiyah Jatimulya. Pertama tentu saja ungkapan penghargaan yang luar biasa atas jeripayah, upaya, dan usaha dari PMG SDIT Thoriq Binjiyah untuk mengadakan kegiatan halal bihalal di kesempatan pagi hari ini. Tentu saja maksud utama dari kegiatan ini yang pertama adalah bagaimana kemudian jalinan silaturahim antara orang tua, pihak sekolah, dan tentu saja pengurus PMG ini tetap terjalin dengan erat dalam kondisi apapun, termasuk apa yang kemudian kita alami hari ini. Dalam kesempatan ini pula izinkan kami dari sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa, pendampingan kepada anak-anak selama proses belajar di SDIT Thoriq Binjiyah, khususnya di 3 bulan terakhir di mana kita melakukan pembelajaran dalam kondisi yang tidak. Tentu saja tema tentang kebersamaan antara sekolah dan orang tua, antara guru dan orang tua sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Tapi di tengah kondisi pandemi yang kita alami hari ini, kebersamaan itu memang makin menemukan artinya. Betapa kemudian sekolah tidak mungkin memenuhi perannya seorang diri tanpa bantuan, tanpa adanya pertolongan, tanpa kerjasama dengan orang tua, ayah, dan bunda semua. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bicara tentang keterbatasan dalam mendidik,
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran sudah memberikan gambaran yang luar biasa kepada kita, betapa kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan tidak selalu kemudian berakibat pada kekurangan. Ada cerita tentang mereka-mereka yang memperoleh keberhasilan, kesuksesan lebih khusus dalam upaya mendidik generasi, dialami atau dijalani di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka di antara sosok gambaran anak yang soleh tumbuh berkembang menjadi anak baik, bisa kita sebutkan nama Ismail alaihissalam. Menarik sekali bahwa Al-Quran menggambarkan tentang kisah tumbuh kembang dari seorang Ismail adalah di tengah keterbatasan yang ia punyai. Bagaimana sang ibunda ketika itu membesarkannya dalam kondisi yang serba kekurangan, tidak ada teman, tidak ada tetangga, tidak ada di antara mereka-mereka yang bisa diajak untuk berbicara, pun dalam kondisi sarana yang demikian terbatas, tapi rupa-rupanya itu semua tidak membuat kemudian Ismail gagal dalam pertumbuhannya. Seorang anak soleh yang luar biasa, yang ketaatannya bahkan diabadikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, ternyata adalah anak yang tumbuh di tengah keterbatasan. Maka kemudian kiranya hal ini membuat kita kemudian berbesar hati. Kondisi apapun yang kita alami hari ini, kiranya kemudian tidak membuat kita terkekang, tidak membuat kita kemudian tidak mampu berkembang. Karena sungguh sarana, kondisi, keadaan apapun yang kita alami, tidak akan ada artinya ketika kemudian kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, orang tua yang saya hormati, dan lebih lanjut nanti insya Allah sesuai dengan tema yang tadi sudah disebutkan kepada Babe Haikal Hasan, nanti kita mintakan uraiannya yang luar biasa tentang tema bagaimana mendampingi buah hati di tengah kondisi pandemi ini. Insya Allah nanti akan kita dapati solusi-solusi, kita akan dapati pencerahan-pencerahan, dan mudah-mudahan akan membuat kita makin kuat dan bersemangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, kami dari sekolah mohon maaf atas kekurangan dalam pelayanan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa makin mengeratkan jalinan tangan kita, menyatukan langkah-langkah kaki kita, sehingga cita-cita generasi soleh dan cerdas sebagaimana yang kita inginkan bersama betul-betul mampu kita wujudkan pada akhirnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz Supriyanto MHDLC selaku Kepala Sekolah SD Torik Binjiyat Jatimulya yang telah menyampaikan sambutannya. Kita masih ingat ya, di masa Ramadan kemarin kajian pertama yaitu menjaga karunia dengan mata air cinta dibahas oleh beliau selaku Kepala Sekolah. Maka tema hari ini menjadi rangkaian, mudah-mudahan Ansyito Ramadan, meskipun ini dalam suasana halal bihalal, sebagai puncak rangkaian ujung daripada Ansyito Ramadan, yaitu insya Allah dilanjutkan temanya, yaitu dengan seni mendampingi buah hati di era pandemi ini. Kita sudah mengikuti kajian 3 kali di bulan Ramadan secara virtual, dan halal bihalal pun kita masih lakukan secara virtual. Dan insya Allah hari ini tema yang akan dibahas yang sudah bergabung kepada seluruh Anda Bunda. Tema yang akan dibahas pada kesempatan puncak acara halal bihalal yaitu seni mendampingi buah hati di era pandemi. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah membacakan narasumber profilnya, meskipun tadi belum tuntas, tapi cukup banyak ya pengalaman beliau di bidang manajemen, di bidang dakwah dan bidang kegiatan parenting seperti ini juga. Oleh karena itu
Untuk mempersingkat waktu dan memberikan kesempatan kepada Ustadz Haikal Hasan, Bawe Haikal, serta kepada Yanda Buddha untuk menyimaknya. Tema yang dihadirkan adalah seni mendampingi buah hati di era pandemi. Insya Allah kita ikuti sama-sama kajian ini, dan saya selaku pembawa acara, selaku moderator juga. Kalau mungkin Yanda Bunda masih belum ada yang belum kenal panggilannya supaya mudah, saya sampaikan juga kepada Babe, Aadim aja dah, bukan Agim, Aadim ya biar mudah. Baik, kepada Babe Haikal, Tafadhol masykura, waktu dan ilmunya. Mana? Google sama topi masker. Iya. Dibuat tuh. Tafadhol, masih kelihatannya masih ada persiapan Babe. Betul Babe. Biar kelihatan mukanya. Ini belum aja. Mantap. Kami langsung mau ke rumah mama, mau ke Gramet. Terima kasih banyak. Babe, kelihatannya masih atas foto. Maaf bagi pas grand opening. Apa-apa, semoga sukses di sini. Amin. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Maafkan. Tafadhol Babe. Assalamualaikum. Ini semua maafkan. Maafkan semua jajaran, maafkan karena sekalian lagi rame banget di toko ini, di toko. Open house. Toko hari ini grand opening toko. Oh, Masya Allah. Ya, tuh tokonya ini tuh. New normal. Tuh. Luar biasa Babe kita nih. Grand opening. Jadi saya sambilan ini. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah. Baik, berlanjut. Baik. Sudah bisa mulai? Betul, Babe. Insya Allah sudah dipersiapkan waktu dan ruangannya, silakan. Baik. Insya Allah teman-teman sudah gabung. Moderator yang saya hormati, ya, Ketua PWMG dan Kepala Sekolah yang saya muliakan. Awal saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena mungkin dalam suasana ini, pandemi corona ini, COVID-19 ini membuat kita halal bihalal yang sudah dirancang berjumpa, akhirnya melalui jarak jauh seperti ini. Tapi tidak mengurangi hikmah kita sedikit pun. Justru ini menambah erat kita. Justru ini membuat kita semakin yakin dengan Pak Kepala Sekolah yang barusan sampaikan, kurang dahsyat apa suasana di saat Nabi Ismail dibesarkan. Kurang kacau apa? Kurang getir apa coba? Kurang apa? Kering iya, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apapun. Kurang apa coba? Tapi saya betul-betul menyimak dan mendengarkan beliau betapa dahsyatnya hasil didikan. Jadi bohong. Kalau orang berkata tergantung lingkungan, bohong. Beneran bohong. Kalau orang berkata tergantung apa, semua itu bohong. Semua tergantung iman. Kurang iman, hancur. Cukup iman, bagus. Gitu aja, sederhana. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat dari zaman dahulu sama sekarang itu biasa aja gitu loh. Bagi antum penikmat sejarah itu akan berkata biasa aja gitu. Karena setiap masa terjadi sebenarnya. Setiap zaman terjadi sebenarnya. Hanya kita yang menyikapinya aja. Kadang kita berlebihan, kadang kita bisa menyikapi dengan proporsional. Begitu.
Sekali lagi permohonan maaf saya ucapkan, saya haturkan dengan baju topi yang seperti ini, karena ini memang grand opening, jadi saya pakai baju grand opening, pakai topi grand opening, semua pakai seragam grand opening begitu. Baik, alhamdulillah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak kita puji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus-terus kita mengirimkan salawat serta salam kepadanya, dan kita berharap kita diakui sebagai umatnya. Kepada Ustaz Thorik Jatimulya nih namanya nih, ya. Kepada Ibu Emma Hernawati, Ibu Umi Kulsum yang masih sibuk sekali kelihatan dari sini. Apa tuh? Sambil kerja Umi Kulsum ini, Ibu Umi Kulsum. Kepada Mbak Nining yang udah siap-siap di mana, di mobil apa di mana tuh Mbak Nining? Pada Bu Desi, ya, sambil apa itu, kepada Ibu Bude Senen, kepada Mbak Ratih, kepada Mama Aira, Mama Aira, ya, kepada semua yang saya tak sebutkan, wabil khusus Ibu Ketua PWMG. Ini paling ready nih. Di belakangnya tuliskan Bismillah apa tuh? Nggak jelas Bismillah. Apa tuh nggak jelas tulisannya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh tulisannya? Dan semua yang saya sebutkan lagi itu persatu. Baik, ya. Jangan terlalu serius, santai saja. Wih, Himawan Wisnu Wardana udah di mobil tuh, mau kemana? Mau jalan-jalan? Mau kemana? Mau jalan-jalan? Kan COVID sudah selesai nih, jadi jalan-jalan nih. Masya Allah. Ibu Yeni Mezul. Di mana tuh? Di perpustakaan. Di perpustakaan apa di mana tuh? Ya. Ighfir lana 6D. Masya Allah. Ibu Nurul Dwi kayak di sorga belakangnya. Masjidnya di atas awan tuh. Ibu Nurul Dwi. Masjid di atas awan. Subhanallah. Ada yang ngasih namanya, belum ada. Oppo F9 merah, tapi nggak ada namanya. Ya. Ibu Desi Deviana udah mau jalan di mobil. Waduh, baiklah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai, Ibu Bapak sekalian. Saya mau memulai sesuatu yang sederhana dan simpel. Apa yang saya mulai? Begini. Anak saya yang sekarang ada ya, yang ada 2 ya. Yang nggak ada 3 ya. Umi Kulsum. Halo Umi Kulsum. Lagi sibuk apa? Kalau yang saya tegur dibuka dong, unmute jadi bisa ngobrol. Kan halal bihalal. Halal bihalal, jadi ngobrol mestinya. Mana hostnya? Siap. Iya dong, jangan semua ditutup. Yang mau bicara harus dibuka supaya kan halal bihalal. Jadi kita ngobrol gitu loh, bukan satu arah, 2 arah gitu. Setuju, Ustaz. Pak Kepala Sekolah mana? Pak Kepala Sekolah? Ustaz. Bersama saya di studio ada Ustaz. Boleh Ustaz? Itu dibuka biar kita bisa ngobrol gitu. Ini kan hari Sabtu, Umi Kulsum masih masuk, masih kerja. Nggak jawab. Gimana tuh nggak jawab? Sudah? Masih ada respon. Masih sibuk kerja? Iya. Hari Sabtu?
Betul, Ustaz. Masya Allah, rajin amat. Lagi ngapain kerjaannya? Di klinik, Ustaz. Di klinik. Ya Allah. Mohon Klinik doanya. COVID bukan? Pasien umum, Ustaz. Pasien umum. Jaga kesehatan. Terima kasih. Kesehatan itu dari makan dan minum. Perhatikan yang diminum, perhatikan yang dimakan. Gitu aja pesan saya. Baik, Ustaz. Jazakallah. Baik. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Saya kepengen sekali lagi kepada moderator. Saya kepengen banget tidak di-mute. Yang berisik baru di-mute. Yang nggak berisik jangan dong. Oh gitu ya. Siap. Begitu antum. Siap. Oke, siap. Di sini. Begitu antum mute all. Kesian. Kurang adil kalau saya bilang mute all. Karena banyak yang tidak berisik. Yang berisik aja di mute. Yang berisik mohon sadar diri langsung dimatiin sendiri. Kenapa? Karena dia harus sadar bahwa dia tuh bawa berisik. Maka langsung dimatiin gitu. Itu etika dalam berzoom. Nah, yang nggak berisik ya udah dan langsung jawab bila ditanya atau langsung respon ketika ada sesuatu begitu. Begini. Kelihatannya ini termasuk tema, Ustaz. Seni ya? Kenapa? Seni berkomunikasi ini udah termasuk ya. Iya dong. Udah masuk nih, udah masuk seni mendampingi. Udah masuk. Waktu itu kan sempit. Ada ini, ada apa Zoom. Yang pakai 2 nomor biasanya itu kayak begitu. Jadi ada echo-nya. Baik. Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu kan berisik tuh. Yang berisik langsung tahu diri, plep dimatiin. Sama dirinya sendiri. Jadi ini ada 2 sisi. Saya tadi kan bilang 2 sisi ya. Jadi menyindir sebenarnya. Supaya berisik. Kalau di mute all, yang mau bicara ntar susah. Yang mau menjawab susah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Ini kejadian nyata, ini sebagai pengantar ya, seni berkomunikasi. Saya punya 2 anak kan ya, Aisyah dan Aliyah. Ya. Aisyah kalau disuruh, dia akan bilang entar. Aisyah sikat gigi, iya mah. Udah gitu doang. Aisyah sikat gigi, udah selesai itu doang. Nggak ada lagi yang lain responnya. Sambil asik, masih tetap main handphone. Aisyah udah jam 9 malam. Aisyah sikat gigi, iya mah. Sambil asik main handphone. Sementara Aliyah sikat gigi, iya mah. Langsung bangun dan langsung sikat gigi disuruh. Aisyah yang susah disuruh, Aliyah yang mudah disuruh. Pertanyaan saya kepada seluruh orang tua, murid dan guru, enakan mana? Nyuruh Aisyah atau nyuruh Aliyah? Aliyah. Karena minum. Boleh ketik ya. Enakan mana nyuruh Aisyah atau nyuruh Aliyah? Aliyah responnya cepat. Aisyah nggak nyaut. Aisyah nggak nyaut. Iya Ustaz. Aisyah tidak. Dua-duanya nyaut, tapi Aisyah tidak menjalankan, cuman iya mah sambil asik main WA-nya. Main HP ya. Sementara Aliyah, adiknya Ali yang kecil, Aliyah di bawahnya, iya mah langsung langsung mengerjakan ya. Jadi udah ngerti tanggung jawab, udah ngerti perintah Aliyah. Langsung dikerjain. Iya. Sudah cukup? Responnya banyak.
Nah, sekarang saya jawab. Yang menjawab Aliyah atau Aisyah. Lagi di mobil. Nontonnya di mobil. Nonton di mobil. Menjawab ya Aliyah gitu. Dia berpikir enakan Aliyah biar gampang. Oh, dia bilang nggak ada, makanya kan secara sahnya kan ini nggak bisa dipergunakan. Makanya saya tahunya itu kalau sudah disepakati. Nah, operator memperhatikan siapa yang roh suaranya masuk banyak baru di-mute. KB ya. Bayu lagi. Hari ini. Baik. 10 menit lagi. Operator. Operator. Iya, baik. Iya, Babe, ya, terima kasih. Operatornya nyambung terus sama. Ya. Kita bersama teknisi, saya host dengan bersama di sini Pak Yudi. Jadi ini seni berzoom nih. Jadi ya tadi Babe menyampaikan masukan kalau di samping mungkin mohon kerjasama juga dari Anda Bunda ya. Jadi saling kita luar biasa. Babe belajar demokrasi dengan Babe ini luar biasa. Demokrasi dalam mendidik anak luar biasa. Ya, silakan dilanjutkan deh. Abe. Ya. Nah, ini seni berzoom. Mematikan semua tidak bijak. Membuat terhentinya komunikasi nggak bijak sama sekali. Kalau di mute all nggak bijak. Kenapa? Karena mematikan komunikasi, menghambat komunikasi. Nggak boleh juga sebenarnya. Mematikan semua itu hanya boleh kepada ya Rasulullah yang harus minta izin dan seterusnya ya. Tapi kalau kita jangan di mute all. Nah, jadi kita mesti open all. Nah, yang merasa berisik harus mute. Operator melihat karena yang berbicara kotaknya akan merah. Siap. Kotaknya akan merah gitu. Yang berbicara kotaknya akan merah. Kotaknya akan merah. Nah, begitu terus berisik, maka yang itu aja di mute gitu. Siap. Setuju, Beb? Baik. Iya, ini seni berkomunikasi. Siap. Kalau yang enggak, yang tenang semua ya bisa kita langsung lanjutkan obrolan ini. Baik. Luar biasa. Kadang-kadang egoisme kita milih yang gampang doang. Dan yang gampang itu Aliyah. Aliyah aja, dia lebih enak, gini. Ketahuilah ibu bapak sekalian. Atau gini, pertanyaan saya kedua, yang perlu diperbaiki siapa dalam hal ini? Mungkin teman-teman berkata yang perlu diperbaiki Aisyah. Supaya Aisyah respon, supaya Aisyah udah dikasih ke dokter gitu. Nah oke. Nah, sebenarnya yang perlu diperbaiki itu adalah ibunya Aisyah dan ibunya Aliyah. Kok ibunya Aisyah dan ibunya Aliyah? Ibunya mereka. Kan ibunya cuma satu. Ya. Nah, kalau dibilang ibunya Aisyah dan ibunya Aliyah, berarti ibu yang beda dong. Enggak. Ibu mereka. Ya. Ibu mereka. Apa yang mesti diperbaiki? Karena Rasulullah SAW bilang, khatibun nas ala qadri ukulihim. Gitu. Betul? mau disimpan. Bicaralah sesuai dengan kadar akal mereka. Di mana? Ya. Oh ya, baik. Sesuai kadar akal mereka. Jadi kalau Rasulullah SAW bilang bicaralah sesuai dengan kadarnya,
Dari sini aja langsung tarik. Jadi bilang sesuai kadar akal mereka. Bicaralah sesuai akal kadar mereka. Nah, ternyata kadar akal itu orang beda-beda. Saya lagi ambil Bukan Aisyah yang tidak nurut. Bukan Aliyah yang pasti nurut. Bukan. Aliyah kira pasiennya pasien ya, mengambil keputusan. Aliyah tipenya mengambil keputusan dengan yang didengar. Nah, operator Ibu Umi Kasur, nah gitu. Ibu Umi Kasur, nah diklik gitu ya. Iya. Baik. Ini berapa halaman ini, luar biasa nih. Pak Yudi, silakan diperhatikan ya. Dan Bunda juga di rumah mohon diperhatikan. Ya, jadi silakan. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan Aisyah itu harus dia dengan mata, harus dilihat. Aisyah, bukan Aisyah nggak nurut, bukan Aisyah nggak respon, bukan Aisyah nggak mau langsung ngerjain, bukan itu semua, bukan sama sekali bukan. Ya. Tapi kita yang kurang memahami Aisyah dan Aliyah. Maka yang perlu diperbaiki adalah emaknya. Gitu. Kalau udah mandi. Kalau nggak minta anterin itu tuh. Tapi langsung. Baik, saya sambil tanda tangan nih. Ada yang minta tanda tangan nih. Pakai jam yang kemarin aja kayak. Itu siapa itu suara tuh terus? Ya, sambil dari sini. Gitu. Nah, yang respon langsung angkat tangan, bilang sama operator mau respon. Itu lebih enak lagi, sehingga terjadilah komunikasi. Siap, bagus. Luar biasa, Pak Abi memberikan sebuah pembelajaran tidak langsung kepada kita bahwa kita haruskan untuk taat pada aturan. Ya, mari kita sama-sama mentaati aturan. Dalam sekaligus tidak menutup jalur komunikasi. Gitu. Apalagi dalam belajar mengajar Habib atau Babeh di kita itu ada namanya A3B, Akhlak Al-Qur'an Akademik Bahasa. Ya, enggak dilanjut. Oh, Masya Allah. Kan mungkin nyambungan. Kan enak tuh kalau ngobrol begitu. Saya jadi ada breaknya. Akhlak Al-Quran Akademik Bahasa A3B. Keren. Baik. Nah, saya juga bisa pakai gini kan, Tarkana. Gitu, asik kan? Insyaallah. Lanjut, Beb. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Bicara sama orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Dan ternyata, apa yang Rasulullah sampaikan, itu yang sekarang saat ini mesti kita pelajari. Jadi, lihat, yang dituntut oleh Allah itu kan 3. Indra itu semua. Kalau mulut ini kan bersaksi, gitu loh. Kalau telinga ini ditanya, lu dengar apa aja sih, gitu. Kalau mata ini ditanya, lu lihat apa aja sih, gitu loh. Kalau hati ini ditanya, lu memahami apa aja sih, gitu. Maka itu, misalnya contoh, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal asar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 3 tuh ya. Nih 3. Yang akan dituntut oleh Allah di neraka jahanam nanti juga karena 3. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum udhunun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, begitu. Jadi akan dituntut oleh Allah 3 macam itu. Pun ayat yang Bapak Ibu sudah hafal rame-rame. Apa yang dikunci mati oleh Allah dalam memahami ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
Syawatu walahum Isyawah. azabun. Ada penghalang, ada hambatan, ada penghalang. 3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi, maka kita berkesimpulan rupanya orang itu mengambil keputusan dari dominan orang itu, yang didengar, yang dilihat, atau yang dirasa. 3 hal itu, ya, yang didengar atau yang dilihat atau yang dirasa, itu orang jadi mengambil keputusan gitu, ya. Ada orang yang mengambil keputusan gini deh, siapa aja boleh jawab. Siapa aja boleh jawab. Handphone hidup lagi tuh, operator. Ada yang pakai headphone 2. Ya. Baik, dilanjut. Dijawab pakai ketikan, ya, dijawab pakai ketikan. Ini. Kalau ibu atau bapak nyasar di sebuah tempat, ya, ibu bapak nyasar di sebuah tempat, oke? Begitu nyasar di sebuah tempat, Anda harus menemukan alamat yang dituju, gitu. Anda harus menemukan alamat yang dituju. WA. Anda harus WA sayang. Anda, Papa lagi online, jadi WA aja Aisyah. Ya. Aisyah tuh kebetulan mau tuh telepon tuh, ya. Anda harus menuju satu alamat. Enakan mana? Kayaknya belok kiri atau belok kanan deh, gitu. 1. 2, lihat map aja, Google Map, gitu. 2, 3, buka kaca, tanya satpam, Pak, nomor 16 Jalan Merpati di mana? Silahkan jawab. Jawab semuanya dulu. Enakan mana? Semua mesti berpartisipasi. Agar saya tahu kita masih online, masih nyambung. Silakan. Nah, begini pertanyaannya. Jadi 3 ya pilihannya, AB ya. Kiri atau kanan, Ya. Maps atau nanya langsung satpam. Ya, silakan. Ketik saja Bunda ya. Yanda, Bunda silakan diketik supaya terkadang kita perlu komunikasi secara tertulis selain lisan. Silakan. Silakan. Ini juga bagian dari seni komunikasi supaya seimbang komunikasi lisan dan tulisan. Ada 30 partisipan yang menjawab. Wah, Lihat Google Map, 30. tanya satpam, Google Map. Variatif ya, Beb ya? Iya. Di mute. Terus, oke, variatif. Baik. Oke. Pertanyaannya saya yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ibu, bapak, siapapun yang ada di tempat ini, ya, siapapun yang ada di tempat ini, saya minta tolong buatkan saya kue
Srikaya bakar rasa meninjau. Ya, Srikaya bakar rasa meninjau. Baru pernah dengar kan? Emang nggak ada. Coba. Srikaya bakar rasa meninjau. Nah, oke. Sekarang, ya silahkan Rizka. Sekarang mau saya bilangin aja, atau ibu baca cara-cara buatnya. Pertama, telur sekian apa semua, atau kira-kira saya tahu lah, saya mau bikin. Ayo, kira-kira yang mana? Srikaya bakar rasa melinjo, udah. Nah, aneh kan? Pilihannya, Babe tadi bacain apa urutannya gitu ya? Pilihannya ini saya kirim tulisan, dibaca aja. Ya. Masukkan telur, masukkan oven dan sebagainya. Atau mau dengar penjelasan saya aja. Oh gitu. Saya jelasin aja deh, malas baca WA gitu misalnya. Atau gue tahu kira-kira gue bisa lah begitu. Silahkan. Ya ini makanya nih juga. Saya membaca dari sini. Masih menjawab terus 23 orang. Ada yang bilang pendengar penjelasan, searching di Google, bikin kreasinya. Ya, nyari resep. Ada yang minta penjelasan daripada salah. Yeah. Oke, ada seterusnya dan seterusnya. Bikin aja langsung, kata Ria itu, Ria. Kasih tahu Babe aja dan seterusnya. Baik. Dengar penjelasan. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, yang menjawab, jelasin, itu Anda orang yang mengambil keputusan dengan yang didengar. Yang membaca itu semua. Ya, yang mendengar, yang minta penjelasan dari saya. Ya, sedangkan yang Google Map, download, nyari, baca, itu semua orang yang mengambil keputusan dengan apa yang dilihat. Gitu. Sementara yang dengar dulu, baru jelasin, lihat tanya satpam dulu, baru tanya, dan seterusnya. Tahu saya kalau nggak salah belok kiri, kalau nggak salah belok kanan. Tahu saya kurang lebih bagaimana caranya. Itulah Anda yang punya tipe mengambil keputusan haki. Dalam dunia pendidikan, Babe ada istilah VAK, visual, audio, kinestetis. Tadi satpam itu kinestetis. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, yang pertama kali mesti kita pahamin itu dulu Aisyah itu dia itu tipenya itu visual, dia mesti lihat baru dia jalan. Sementara Aliyah tipenya dia auditory, dia dengar, dia langsung berangkat. Jadi dalam hal ini bukan Aisyah atau Aliyah yang perlu diperbaiki, tapi emaknya yang kurang belajar dan kurang memahami Al-Quran. Kalau memahami Al-Quran dengan cukup, niscaya pasti dia paham bahwa bukan begitu caranya. Al-Quran nggak ngajarin dia begitu. Gitu. Jadi ibu bapak sekalian, harusnya kalau bicara dengan Aliyah cukup katakan. Sedangkan kalau bicara sama Aisyah,
Jadi bukan Aisyah atau Aliyah yang harus diperbaiki, maknya yang mesti diperbaiki. Gitu. Nah, ibu bapak guru yang saya hormati, di dalam mendidik juga demikian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nggak ada anak yang malas. Nggak ada anak yang bodoh. Nggak ada. Yang ada kita yang salah. Nabi kok yang bilang, Allahu yuhawidanihi, aw yunafsiranihi, aw yumadisanihi. Ya, pada host ini mungkin agak yang siapa itu? Iya, sedang dicari. Lihat kan? Lihat kan? Nah, klik gitu. Itu absenmu penuh. Iya, mana? Sudah, mari kita ikuti Bapak kita sedang menjelaskan tentang Kullu mauludin tadi sampai situ ya. Lanjut, Bunda. Ya, mari. Baik. Kayaknya Pak ini di YouTube deh. YouTube ya. Di YouTube silakan Bunda. Boleh, silakan di media yang lain kalau di Zoom. Tapi di Zoom tetapi tetap silakan lanjut. Oke. Udah bilangin dong Pak itu ya. Coba saya masuk ke itu. Ya, jadi kalau siapanya Acer? Itu yang namanya Acer. Oh, yang namanya Acer. Yang berisik yang namanya Acer. Belum diganti namanya. Saya yang pakai laptop itu, yang pakai laptop. Saya masih ada TKIT Torik apa? TKIT Torik Binzir. Ya, baik. Bapak kita sudah menjelaskan. Mari kita ikuti dengan baik supaya ilmunya lebih bermanfaat buat kita. Lanjut, Bapak. Kullu mauludin tadi ya. Baik. Jadi nggak ada anak yang salah. Bapak Ibu guru, orang tua murid camkan. Nggak ada anak yang salah, nggak ada. Yang ada emak yang salah atau bapak yang salah. Oh, Nabi Muhammad kok yang bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak saya Ustadz, udah saya bilangin, tapi masih aja bandel. Salah cara bilanginnya. Anaknya itu mengambil keputusan dengan apa yang dia lihat. Sementara ibu terus nyuruh dengan mulut. Nggak akan nyambung gitu. Jadi nggak akan nyambung selama nggak beda, selama kliknya itu loh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajisani. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci fitrah, maka bapak ibunya lah fa abawahu, bapak dan ibunya yuhawidani aw yunasrani aw yumajisani. Mentalnya itu mental dablek Yahudi atau mentalnya mental ngeles Nasrani atau mentalnya mental sebodoh amat gitu loh, Majusi. Ya, kan Yahudi itu tahu tapi nggak mau. Nasrani itu dia mau tapi nggak tahu. Sementara Majusi itu nggak tahu dan nggak mau, gitu, ya. Nah, itu mental, itu urusan mental tuh. Yahudi tahu tapi nggak mau, ya. Nasrani mau tapi nggak tahu. Sedangkan Majusi nggak mau dan nggak tahu, ya. Jadi anak kita tuh seperti itu, ibu bapak sekalian.
Nggak mungkin dia salah. Karena yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang kecenderungannya LGBT. Nggak ada. Ibu dan bapaknya yang membuat itu. Tidak mungkin Allah menciptakan dalam keadaan demikian. Allah menciptakan pasti. Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan. Gitu doang. Nggak ada kecenderungan nggak ada. Ibu bapaknya yang menciptakan kecenderungan itu. Begitu juga soal anak yang nakal atau yang udah bandel atau yang bego atau yang cerdas, nggak ada. Masing-masing itu semua nggak ada. Ayah ibunya lah yang bertanggung jawab gitu. Lingkungan nggak ngaruh. Bagaimana saya dibesarkan di lingkungan yang kacau luar biasa. SD, SMP, SMA, Tanjung Sanyang itu bandel-bandel banget anaknya, ya. Terus dari itu kemudian kita pindah ke Kalibata, pergaulannya luar biasa. Lepas SMA saya berangkat, ya. Pergaulannya makin kacau. S2 di WA Perth Australia sampai saya nggak selesai di S2 di sana, pulang, lalu masuk di ITB dengan kampus yang begitu. Ya, pergaulannya juga cukup lumayan lah, namanya anak kosan. Tapi saya bersumpah demi Allah, saya nggak pernah minum minuman keras, setetes, seperempat tetes, cangkir, segelas, sebotol, sak minil, sak kutu, nggak pernah. Bukan saya sok tahu gembar-gembor ini, enggak, demi Allah, enggak. Yang namanya pel, 1 butir, 2 butir, 3 butir, setengah butir, seperempat butir, seperenam butir, sebutir pasir, demi Allah juga nggak pernah. Ya. Dan lain-lain gitu loh, yang saya takut teriak lah gitu ya. Artinya saya menjaga itu semua dengan pergaulan yang kayak gitu. Kenapa sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya saya tidak akan berani mengecewakan ayahanda. Nggak akan berani saya mengecewakan ibunda. Nggak akan berani. Gitu. Karena saya tidak akan mengecewakan mereka, tidak akan mengecewakan ayahanda dan bunda, maka apapun yang saya lakukan, saya mikir, ibu saya tahu nggak, bapak saya tahu nggak? Kalau tahu, nggak bakal. Saya gitu. Ya. Nah, jadi sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ketaatan kepada orang tua itu yang membuat saya nggak berani melakukan apapun, baik dia tahu maupun dia nggak tahu. Begitu. Jadi jamaah sekalian, kita kudu punya anak yang kayak gitu. Dan itu hanya bisa dengan cinta. Sekarang kita suka beda sih cintanya. Beda. Jangan nggak ngaku deh ibu bapak guru beda. Sama anak yang nurut, lu sayang nggak? Iya. Sama anak yang bandel dibilangin ngeyel, lo kesel nggak? Nah itu nggak boleh. Anak yang bandel nggak nurut itu karena dia tuh pasti dia tuh nggak mau mendengar Anda, dia tuh mau melihat atau mau merasakan, dia tuh perlu sentuhan. Nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang bego, nggak ada. Yang ada cara kita yang salah, gitu. Cara kita tuh yang salah, bukan anaknya yang bandel, bukan anaknya yang nggak nurut. Cara kita tuh yang salah. Kalau cara kita yang salah, maka mesti diperbaiki. Ya Allah ya Rabb, bagaimana dong? Ya caranya sesuaikan. Kata Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sesuaikan keadaan anak kita ini kayak apa. Dia lagi sedih. Jangan dibilang, kamu harus gagah ya. Ya. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Dia lagi sedih, kau juga sedih. Iya. Kenapa ya bisa begitu ya? Kau lebih kencang kalau perlu nangisnya, gitu. Dan seterusnya. Hari ini karena keterbatasan waktu saya nggak bisa jelaskan dengan detail. Banyak sekali ini tamu yang hadir, ya. Dan saya harus melayani tamu juga. Apalagi sudah lewat jam 11. Intinya adalah oh, ada yang mau tanya, jawab silahkan. Intinya adalah sesuaikan kadar akalnya.
sesuaikan matanya, sesuaikan posisinya. Anakmu tingginya 1 meter, maka ngomong sama dia dengan dengkul, setinggi dengkul, supaya kau sejajar dengannya. Anakmu lagi sedih, kau harus lebih sedih. Sesuaikan. Ya. Anakmu lagi main WA, jangan suruh sholat, kau main WA sama dia. Anakmu lagi main Mobile Legends, kau main Mobile Legends bersamanya, kalahkan dia lalu baru sholat bersama-sama. Anakmu lagi apa? Lagi nonton sinetron, duduk sama dia nonton sinetron. Lalu kemudian jelaskan ini boleh, ini nggak boleh. Karena matiin aja. Anakmu lagi nonton drama Korea, duduk sama dia nonton drama Korea. Ketawa sama dia, sedih sama dia. Lihat dia sedih, kau juga sedih. Lihat dia nangis, kau juga nangis. Dengan begitu, kau akan disenangi olehnya. Tadi udah azan. Sholat dulu yuk, dan akhirnya kau sholat bersama-sama. Gitu. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harus menyelesaikan ini semua. Semoga apa yang kita obrolkan ini manfaat. Gitu. Luar biasa. Tapi nanti ada tanya jawab bisa saat berbeda ya. Silakan satu dua silakan. Ya baik. Jadi luar biasa. Saya mencatat poin-poin penting dari yang baru saya sampaikan. Dari mulai bahwa kita itu harus beriman, kemudian harus ada perhatian apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kemudian kita harus berbicara kepada anak sesuai dengan kadar akal mereka. Kemudian kita juga butuh memahami Al-Quran. Tadi saya catat. Dan yang terakhir kita dengan anak ini supaya utuh ketaatannya ada atau tanpa ada kita ihsan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Luar biasa kalau kita bisa mendidik anak sedemikian rupa luar biasa. Dan ini tentunya adalah ada pada kita Pak Abawahu. Mungkin dalam hal ini adalah guru-guru di sekolah dan silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Maaf, kuncinya cinta. Anak cinta ya? Anak SD umurnya 1 tahun, masih dalam animan. Dia nggak makan, kau gelisah nggak? Gelisahnya kayak apa itu? Gelisahnya kayak apa? Umur tahun nggak mau makan. Makan dulu banyak makan, ya ampun makan sampai gelisah. Segala upaya kita buatkan untuk itu. Anakmu umur 12 tahun, nggak mau makan, lu bilang apa? Makan nggak? Mana cintanya yang belum umur setahun? Mana cintanya? Gitu. Baik, saya jawab dilanjutkan ya. Kesempatan Babe ya. Saya minta untuk menggunakan alat yang buat apa namanya? Langsung aja, langsung cepat. Langsung silakan. Ayo suara silakan. Buka silakan. Waktunya terbatas, Babe juga luar biasa kesibukannya. Saya mau tanya Ustaz. Mau disebutkan Ayanda Bunda ya namanya. Dan anak-anaknya kali ya, anak-anaknya biar disebut. Silakan Bunda. Ayo. Langsung aja Bunda namanya. Ayo. Mana aja ibunya tadi? Mana tadi suaranya? Ayo. Kalau gitu saya beri kesempatan lagi, silakan. Ada door prize nanti. Saya bagi yang bertanya, silakan kalau gitu lah. Semangat. Yang nanya nggak jadi. Ada pertanyaannya. Yang nanya nggak jadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Babe? Ya. Sehat. Ayo, tanyanya apa? Iya. Saya mau tanya anak saya di kelas 2D kebetulan. Babe mau tanya ini. Kebetulan saya punya 5 anak alhamdulillah. Masing-masing anak punya keunikan tersendiri. Dan cara berkomunikasi dengan mereka itu berbeda-beda antara kelimanya. Nah, ada di antara anak pertama dan anak kedua ini sangat sulit berkomunikasi, yaitu ketika kita menjelaskan seperti contoh Babe tadi, Aisyah dan Alisha tadi, anak pertama saya, anak kedua saya ini persis seperti Aisyah, tidak menjawab dan tidak merespon juga apa yang dikejar asing dengan handphonenya. Nah itu
ini anak laki-laki ya, Bu ya. Jadi agak susah memberikan apa ya, kalau dipasang nggak mungkin. Sebagaimana dia asik main dengan gamenya. Nah, kalau saya ikut main game, kebetulan saya tidak hobi game. Nah, gimana cara cara lain untuk memberikan dia? Agak apa tadi, Bu? Kenapa? Anaknya agak apa? Pendiam, lebih tertutup gitu loh. Agak apa tadi? Komunikasi dengan dia agak apa tadi? Agak susah karena tertutup. Agak apa? Lagi. Agak susah. Lagi. Susah, Be. Siapa yang bikin susah kalau begitu? Itu yang pertanyaan yang saya ucapanmu barusan. Ucapanmu barusan yang bikin susah. Astagfirullah. Ucapan dulu doa. Ibu barusan bilang agak susah. Berapa kali Ibu bilang kira-kira dalam otak itu lihat sabar lihat mukanya agak susah nih. Ibu telah melemparkan sinyal itu kepada pikiran anaknya. Bahaya, Bu. Jadi kita sendiri ya pencetusnya ya, Be? Iya, memang. Kan Nabi nggak pernah salah. Nabi yang bilang. Iya. Dia bukan agak susah. Ibu belum tahu caranya. Bilang gitu. Ini gampang kok, cuma saya belum tahu caranya. Ini gampang kok, saya belum tahu caranya. Ini gampang kok, belum tahu caranya. Itu yang mesti kita lakukan. Oke, baik. Siap. Tidak boleh mendoktrin dengan kata-kata agak susah tadi ya. Lanjut, ada? Masih ada? Masih ada yang bisa sampaikan ke Bapak B? Masih ini Pak. Siapa? Cukup ya? Oke. Ya, jadi Ibu sekalian, ini pertanyaan terakhir. Saya minta maaf banget. Bersihkan pikiranmu dulu dari prasangka buruk sama anak. Itu dulu deh. Kalau itu udah terjadi, Ibu udah kasih 90%. Percaya? Itu udah diberesin, maka persoalannya akan beres. Memang ini nggak bisa sekali, memang harus beberapa kali saking menariknya. Host, sudah jam 11 dari jadwal udah lewat, jadi 26 menit setengah jam udah lewat dari jadwal. Jadi satu lagi nggak ada kesempatan satu lagi saya. Nanti dia aja ke saya. Baik. Alhamdulillah kepala sekolah dan Ibu Ketua BMMG dan Ustaz. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kesibukan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali. Nanti jumpa di Faring Benziat jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan-pesan untuk ini sih ada dua pihak, orang tua dan guru, terutama selain tadi Cipta CPP. Buat kami silakan pesan sebelum ditutup, silakan. Oh udah izin Bapak. Luar biasa. Bapak-Bapaknya sudah menyampaikan pesan tadi ya terakhir untuk kita agar kita lebih memahami tentang Al-Quran, lebih mempertepat cinta kita kepada anak dan jangan sampai melabel, menjus dan mengucapkan sesuatu yang memang negatif. Dan karena itu khawatir jadi sebuah doa. Luar biasa ya kita belajar dari Babe Haikal. Udah keluar Babe. Udah keluar. Udah? Beb, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau memang tadi ada dua akun, dua-duanya sudah ada. Dua-duanya sudah akun Babe sudah. Cukup. Baik, ya. Baik, saya kembali menyimpulkan hasil diskusi dan kajian atau taklim kita di acara halal bihalal kali ini. Bagi kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru, Bapak Ibu guru di sekolah, maka yang pertama adalah mari kita tanamkan iman. Tadi pesan dari Babe kita. Behekal yang kedua, perhatikan apa yang kita makan, yang kita minum, karena itu akan jadi
darah yang mengalir dalam diri kita. Dan yang ketiga, khotibun nasi ala qadri uqlihim, berbicara kepada manusia, kepada anak, kepada audien dengan sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka, pemahaman mereka. Yang ketiga, senantiasa kita untuk memahami Al-Quran. Nah, di sini barangkali PMG dari program PMG sudah ada ya, yang kaitannya untuk bukan hanya anak disuruh baca Al-Quran, tapi siapa yang bisa ini? Tapi orang tua ya ada bunda juga ada yang belajar baca Al-Quran, memahami Al-Quran di sekolah. Dan yang berikutnya adalah kita tanamkan kita kepada anak kita. Kita menjadi seorang orang tua yang fa'abawahu dalam hadis Nabi kullu mauludin yuladu fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Itu adalah sebuah tipe karakter manusia tadi ya. Kalau kita bicara karakter, kalau bicara milah atau agama, yaitu adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan makanya dalam sholat kita, dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang kau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Ya, Yahudi dan Nasrani dalam tafsirnya dikatakan seperti itu. Baik, mungkin itu sebagai resume dari acara kajian kita pada halal bihalal kali ini. Mudah-mudahan halal bihalal tahun depan bukan dalam kondisi pandemi lagi, mudah-mudahan dalam kondisi normal sehingga kita bisa ketemu langsung dengan HB Haikal. Baik, itu saja. Acara terakhir adalah penutup. Jadi cuma satu ya Bunda ya tadi yang bertanya, sehingga ada door prize, sebenarnya panitia menyiapkan door prize. Mohon dicatat Bu Khadijah dan Ustaz Fahmi tadi yang bertanya ya, dapat door prize dari panitia, dari PWG. Dari saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu marilah kita tutup halal bihalal silaturahim kita ini dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Sekaligus mendoakan anak kita. Mari kita doakan dalam majelis yang mulia ini sebelum kita tutup baru ini dengan Rabbana hablana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada biasanya habis halal bihalal ramah tamah, tapi karena kita virtual ramah tamahnya Masing-masing Ustaz. berbagi kuenya gimana Bunda? Berbagi kuenya masing-masing ya Bunda ya. Ya, terima kasih kepada Bunda terutama ikut Sri Ismati dan Bapak Falah seperti jadi buat Ustaz Sudir dan Bunda serta anak sekalian yang ada di sini. Mari kita ramah-tamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cahayamu yang tidak pernah ada, ya Allah.
Mau ini kita kembali Semuanya silakan. Masih ada waktu ya menjelang zuhur. Jadi silakan silakan udah Is ada yang disampaikan. Saya sampaikan secara formal. Pertamanya ya silakan.